Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, Fakultas Perikanan, Prodi Budidaya Perairan, nomor stambuk G21010-030. Kali ini saya akan membahas peran mikrobiologi pada bidang perikanan. Ya, seperti yang kita ketahui, mikroorganisme merupakan semua organisme yang berukuran mikroskopis dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Untuk melihatnya harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Mikroorganisme dapat dibagi menjadi prokariotik dan eukariotik. Prokariotik sendiri merupakan organisme yang tidak memiliki membran nukleus dan kelengkapan organel selnya sederhana. Contoh dari organisme prokariotik yaitu bakteri, sedangkan eukariotik adalah organisme yang memiliki inti sel yang mengandung DNA. Contoh dari organisme eukariotik yaitu hewan dan tumbuhan. Mikroalga merupakan salah satu contoh mikroorganisme yang tergolong dalam eukariotik. Mikroalga adalah keanekaragaman hayati yang sangat besar, di mana sekitar 40.000 telah dijelaskan atau dianalisis. Mikroalga dibagi menjadi 10 divisi, dan 8 diantaranya merupakan bentuk uniseluler. Dari 8 divisi, 6 diantaranya telah digunakan sebagai pakan alami untuk budidaya ikan. Selain itu juga ada plankton yang merupakan mikroorganisme yang juga berada di perairan. Plankton merupakan kumpulan organisme baik hewan maupun tumbuhan yang hidup terapung atau melayang di dalam air. Tidak dapat bergerak atau dapat bergerak sedikit dan tidak dapat melawan arus. Berdasarkan cara makan, plankton dapat dibedakan menjadi fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan plankton yang bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis, sedangkan zooplankton merupakan plankton yang bersifat heterotrof. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang peran mikroorganisme di perikanan. Yang pertama, sebagai pakan alami untuk ikan. Sebagian besar mikroalga dimanfaatkan sebagai pakan alami untuk ikan budidaya. Hal itu disebabkan karena alga merupakan suplemen makanan yang bergizi tinggi. Banyak digunakan sebagai suplemen karena mengandung asam lemak tak jenuh atau omega 3, 6, dan 9 serta serat, vitamin, dan mineral. Selain itu, ada plankton yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ikan koi yang terinfeksi Myxobolus sp. Menurut Yahunar 2019, Brocchionus sp merupakan sumber protein untuk kelangsungan hidup ikan koi yang terinfeksi Myxobolus sp. Ikan koi yang terinfeksi Myxobolus sp mengalami gejala klinis seperti terbukanya operkulum yang tidak bisa ditutup sepenuhnya karena pembengkakan nodul dan berwarna putih kemerahan. Organisme yang digunakan sebagai pakan alami tidak boleh membahayakan kehidupan larva, tidak mencemari. Yang kedua, obat untuk ikan yang terinfeksi virus. Menurut Yanuar
2019, penyakit virus nervous necrosis merupakan masalah serius pada budidaya ikan laut, terutama pada ikan kerapu yang menyebabkan 50-100% kematian pada larva umur 10-20 hari. Virus tersebut umumnya menginfeksi tahap larva ke remaja dan menyerang mata dan sistem saraf otak. Infeksi VVN dapat memicu peradangan pada jaringan ikan. Gejala-gejala yang timbul yaitu biasanya ikan menunjukkan perilaku berenang secara abnormal, ikan berputar-putar, tidur mati, atau ikan berada di bawah seperti mati. Yang ketiga, sebagai indikator kualitas air. Keberadaan plankton dapat digunakan sebagai indikator kualitas air suatu perairan. Dilihat dari jumlah spesies plankton dan dominasi spesies plankton dalam suatu perairan. Kelimpahan tinggi plankton di perairan, terutama fitoplankton, dapat mendukung kehidupan dari organisme. Namun sebaliknya, jika kelimpahannya rendah dapat mengganggu kehidupan organisme dalam perairan. Akan tetapi, peningkatan jumlah fitoplankton di perairan juga dapat menyebabkan eutrofikasi, sehingga dapat mengganggu ekosistem di dalamnya. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.